Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Abdullah ibn Ali al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fitaraini amin. Wahdharu, hati-hatilah wahai kalian, wahai ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara, arsyadakumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian, semoga Allah meluruskan kepada kalian. Hati-hati minal mudahana fiddin, hati-hati dari melakukan mudahanah, menjilat-jilat, mengambil muka, mudahanah fiddin dalam masalah agama. Wa ma'anaha, artinya mudahana fiddin, mudahana dalam agama, jilat dalam agama, artinya adalah ayyaskuta, yaitu diam al-insan, seseorang diam, anil amri, dari perintah, bil ma'ruf, dengan perbaikan, dengan kebaikan, merintahkan kebaikan, wan nahyi, dan melarang, anil mungkari, dari perkara keburukan, wa an qaulil haqqi, dan diam dari mengucapkan hak, wa kalami kalimatil adil, dan diam dari berbicara adil, berbicara untuk ngajak keadilan. Karena apa kok diam? Toma'an finnas, karena mengharapkan finnas, dari orang, mengharapkan apa yang ada pada seseorang, pada orang. Finnas yakni apa yang ada pada orang, mengharapkan dia dapat ini dari orang. Kenapa kamu diamkan? Ya nanti kalau tak bilangi malah nanti nggak beri saya. Ini namanya mudahanah. Dalam bahasa yang lain ini mudahanah menurut beliau seperti ini. Di bagian yang lain atau watawakkuan, terus kan sini, watawakkuan, dan mengharapkan lima yahsulu lahum, mengharapkan, memperkirakan terhadap apa yang apa namanya niki, yang dia dapatkan dari mereka, yaitu minjah, baik itu pangkat, kedudukan, au malin, atau harta, au hadzin, atau nasib, bagian, nasib min hududzi dunia, saking dari nasib-nasib dunia, ini itu mendapatkan bagian dunia. Diharapkan kalau dia diam maka dia akan mendapatkan dari orang yang didiamkan, tidak dibilangi supaya berbuat baik, sehingga dia mendapatkan sesuatu dari dia. Kalau bahasa yang lain, melakukan sesuatu, mengorbankan agama demi untuk mendapatkan dunia. Dia mengorbankan agama demi untuk mendapatkan dunia, yakni berbuat supaya orang senang, tapi dengan cara mengorbankan agama demi untuk mendapatkan dunia, namanya mudahanah. Kalau mudahanah dalam ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, berarti dia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikarenakan apa? Dia mengharapkan dari seseorang yang seharusnya dia perintahkan atau seharusnya dia larang, mengharapkan dia dapat sesuatu dari dia, maka dia gak mau amar ma'ruf mungkar kepada orang tersebut. Faqallama fa'ala dzalika ahadun illa adzallahu Allahu ahanah. Sedikit sekali orang yang melakukan, ada seseorang ahadun, seseorang yang melakukan itu, kecuali Allah adzallahu, kecuali Allah menghinakan dia, kecuali menghinakan dia Allah, wa ahanahu, dan menghinakan, sama merendahkannya. Jarang yang selamat dari dihinakan Allah,
dari direndahkan oleh Allah orang yang melakukan seperti niku, jadi menjual mengharapkan dunia dengan mengorbankan akhirat itu tadi. Wasallatu alaihin nas, dan Allah menjadikan menguasakan orang lain kepadanya. Sallatu menguasakan, Allah menguasakan kepadanya annas orang-orang, yakni orang-orang pada menguasai dia. Allah menguasakan orang-orang pada dia, jadi dikuasai orang akhirnya. Wa hurima ma yarjuhu mimma fi aidihim, dan kecuali dihalang-halangi, dia tidak mendapatkan, dihalang-halangi, tidak mendapatkan apa yang dia mengharapkannya, yaitu mimma, yaitu perkara fi aidihim yang di tangan orang-orang itu, orang-orang yang diharapkan. Dia mengharapkan dapatkan ini dari itu, tapi tidak mendapatkannya. Beliau ngendika, kebanyakan orang yang melakukan itu pasti dihinakan oleh Allah, bahkan dia dikuasai oleh orang lain, dan kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Kalaupun mendapatkan, itu kebanyakan tidak berkah. Tidak berkah. Artinya tidak berkah, tetap butuh terus. Jadi kayak tidak mencukupi. Wa ammal mudaratu, adapun masalah mudarah. Mudarah sebagian, kalau tidak di sini, yang di sebagian kitab disebutkan mudarah itu apa? Mudarah adalah mengorbankan dunia untuk mendapatkan atau mendapatkan agama, demi untuk agamanya atau untuk dunianya. Mudarah, yani mengorbankan dunia demi untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan agamanya, supaya bagus agamanya atau bagus dunianya. Wa amal mudarah fahuwa mubah, ya mubah. Adapun masalah mudarah, yakni hampir sama, yakni pura-pura, hampir sama dengan tadi yang apa jenis ini, mengambil muka orang, mengambil muka fahiyya mubah, tapi dengan mengorbankan dunianya, fahiyya mubah, maka ini diperbolehkan. Warubbama tundabu, dan terkadang disunahkan, terkadang disunahkan. Wa ma'naha, maknanya mudarah adalah ayyabdhulal insanu syai'an min dunyahu li solahi dinihi au li solahi dunyahu. Artinya adalah ma'ayyabdhula, dia memberikan, al-insan seseorang, ma'ayyabdhula memberikan syai'an sesedikit min dunyahu, sesuatu sedikit dari dunianya, li solahi dinahu, supaya bagusnya agama dia, supaya menjadi bagus agamanya, supaya agamanya bisa terlaksana dengan baik atau menjadi bagus. Au li solahi dunyahu, utawa untuk kebaikan, untuk menjadi sebenarnya baiknya dunianya. Mengorbankan waktu mengikuti berjalan dengan seseorang yang itu pasti menghabiskan waktu dia, tapi demi untuk lisolahi, padahal dia aslinya tidak suka dengan orang tersebut, tapi untuk lisolahi dinihi au lisolahi dunyahu, supaya agama atau dunianya niki napa bagus. Auli salamati ardihi, atau melakukan itu demi untuk selamatnya kehormatan dia, min madhammati ahli syarri, dari diburuk-burukan, dijelek-jelekan orang-orang ahli keburukan, supaya dia tidak diburuk-burukan, supaya dia tidak dicela. Wa fil hadis, dalam hadis, ma waqa bihil mar'u irdahu fahuwa lahu shadaqah. Sesuatu waqa, yang menjaga, bihi dengannya, sesuatu yang dibuat menjaga diri, menjaga seseorang membuat menjaganya, atau sesuatu yang seseorang menjaga dirinya dengan perkara tersebut, menjaga irdahu, kehormatannya, fahuwa lahu shadaqah, maka ini merupakan shadaqah untuknya. Hadits akhrajahu Daraqutni wal Hakim wa shahahahu.
Jadi sesuatu yang dibuat untuk menjaga kehormatan dia, maka ini adalah sebuah sedekah untuk dia. Walaupun niki hadis dhaif, tapi untuk fadhailil amal bagus-bagus saja. Fa idza istakfal insanu ma yakhafuhu min syarril asyrar bima la yadhurruhu fi dinihi lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun wala junahun insyaallah. Fa idza istakfal insan, ketika seseorang istighfar, menjaga diri, menghindari ma yakhafuhu, apa yang dia khawatirkan, min syarril asyrar, yaitu keburukannya orang-orang buruk. Ketika seseorang menjaga diri dari apa yang keburukannya orang buruk yang dia khawatirkan, menjaga diri bima la yadurruhu, dengan sesuatu yang tidak membahayakan dia fi dinihi, dalam agamanya, dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan agama dia, ini tanpa mengorbankan agamanya, lam yakun alaihi fi dzalika bas, maka tidak ada atasnya fi dzalika, dalam masalah itu, ba'sun, dosa, wala junahun, dan tidak ada sama dosa. Maka di situ tidak ada dosa atas dia. Supaya iso jaga piye? Ya kadang nguri uang kepada orang lain, kadang terpaksa jalan bareng dengan dia, terkadang harus bergaul dengan baik kepada seseorang supaya nikah terjaga tanpa mengorbankan agama ini, bukan dengan jalan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka niki tidak apa-apa. Walakinil udulu, tetapi menghindari anil asyrar, dari orang-orang buruk, wa mujanabatuhum, dan menjauhi mereka, ahsanu, ini lebih baik, min dzalika, daripada mudaroh seperti tadi, daripada istighfa al insan ma yakhafuhu min syarril insan, daripada itu, wa ahwatu, dan lebih hati-hati. Nah, ketika dia bisa menghindar dari orang-orang buruk itu, maka dia tidak akan mendapatkan keburukan orang itu. Nah, kalau dia terpaksa bergaul dengan mereka, kemudian harus mengorbankan dunianya dia sedikit demi untuk kebaikan dia, baik agamanya maupun kehormatannya, niki tidak apa-apa. Wa hadzal ladzi dzakarnahu innama yakunu ibtila'i bihim, dan ini yang saya dzakarnahu, yang kami menceritakan, menyebutkannya, innama yakunu, ini hanya terjadi indal ibtila'i, ketika mendapatkan cobaan, bihim, mendapatkan cobaan dengan orang-orang buruk tersebut, yakni mengorbankan dunia dia, mengorbankan yang tidak membahayakan agama dia, niki tidak apa-apa kalau memang niki mendapatkan cobaan orang-orang buruk tersebut. Tapi kalau bisa menghindar dari mereka, ya lebih baik. Wa illa, kalau tidak ada percobaan dengan mereka, fala rukhsata lil mu'minin taqiyyin fil ikhtilati bi ahli syarri wa ahli batil, maka tidak ada rukhsah dari Allah, tidak ada keringanan dari Allah untuk seorang mukmin yang bertakwa, lil mu'minin, untuk seorang mukmin taqiyyin yang bertakwa, fil ikhtilat, untuk berbaur, bi ahli syarri, dengan ahli keburukan, wa ahli batil, dan ahli kebatilan. Bal alaihi mujanabatuhum, sebaliknya wajib atas dia untuk menjauhi mereka, wal ihtirazu minhum, dan menjaga diri dari mereka. Kalau memang gak terpaksa, termasuk terpaksa, ya ini amar ma'ruf, kalau tidak didekati maka mereka tambah menemen. Nah, ini ya terpaksa mendekat kepada mereka untuk memperbaiki. Tapi ya
Kita harus tahu, tanya hati kita sendiri demi mendapatkan sesuatu dari mereka, atau karena kita memang niatnya amar ma'ruf nahi munkar, ini yang kita tahu kita sendiri. Wa kadzalika fahdharu minat tajassus. Niki memperingatkan lagi, setelah memperingatkan untuk napa orang itu lugas dalam amar ma'ruf dan munkar, jangan sampai napa mudahanah, maka sekarang beliau memperingatkan dari tajassus. Kadang-kadang orang sing kadung semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu kepingin memberhentikan semua kemungkaran, walaupun kemungkaran itu dia dapatkan, dia ketahui dengan tajassus, dengan mengintai, dengan memata-matai sesuatu yang ini saya mendahului, sesuatu yang tidak kelihatan dari keburukan itu tidak akan ada pengaruhnya kepada siapapun juga, hanya kepada dia saja. Kalau ada keburukan tapi dia sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, maka nggak akan. Juga bahayanya bagi orang yang melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi itu juga nggak terlalu buruk, tidak seburuk ketika orang pada tahu. Satu, kalau sembunyi-sembunyi nggak mungkin ada yang niru, dia sembunyi-sembunyi nggak tahu. Nah, kalau terang-terangan ditiru berarti sama dengan dia menyebabkan orang lain berbuat buruk, maka bisa menjadi dosa paralel, bisa menjadi dosa dosa paralel. Terus dia melakukan buruk, ditiru orang akhirnya melakukan buruk, ini dia juga dapatkan dosa dari itu, dan seterusnya. Orang-orang setelahnya juga seperti itu. Makanya di sini diperingatkan jangan sampai kemudian tajassus, jadi neliti, hilang ingat ceritanya Abi Ihya, tidak tahu dari mana, ketika ono Sayyidina Utsman dilapori ada orang minum, kemudian dia datang tempat tersebut, ternyata sudah buyar. Bilang, alhamdulillah kok saya tidak melihat kemungkaran. Malah seperti ini, kalau kita kan berusaha untuk mengetahui. Ya, kita tidak ditaklif, tidak ada tidak ada beban, dibebani oleh Allah untuk melihat orang sampai dalam ke situ, dideloi jero-jero nih berdosa apa enggak. Tidak, justru malah tidak boleh. Wa kadzalika fahdharu minat tajassus. Begitu juga hati-hati dari tajassus, dari mata-matai, dari mencari keburukan orang. Wa huwa tajassus adalah talabul wuquf, berusaha melihat ala auratin nisa, atas keburukan-keburukan orang, al-masturah, yang ditutupi antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Kalau kita ngurusi, kita amar ma'ruf nahi mungkar yang kelihatan aja sulit, apalagi yang gak perlu itu, sudah masih banyak kayak seperti itu. Nah, ala auratin nas al-masturah. Qala Allah taala wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, di dalam surat apa jenenge niki, ini surat apa, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Surat apa niku lali kula. Surat Hujurat nih, surat Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk, kecuali dari kebanyakan prasangka. Ini prasangka buruk, sungguhnya sebagian prasangka buruk adalah dosa. Wa la tajassasu, dan jangan kamu tajassus, mencari kesalahan, mencari keburukan orang. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa yang meneliti keburukan saudaranya, sesama muslimnya, tatabba'a Allahu auratah,
maka Allah akan meneliti-neliti, melihat-lihat keburukan dia. Wa man tatabba'a auratahu, dan orang yang Allah meneliti-neliti keburukan itu, orang itu dan seseorang yang diteliti-teliti keburukannya oleh Allah, yaftahu, pasti Allah akan membikin dia malu, maka akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan keburukannya kepada orang lain. Walau fi jawfi baitih, walaupun keburukan itu berada di dalam rumahnya, nanti akan ketahuan orang lain, orang banyak. Al-hadis. Wa alaikum bisatri auratil muslimin, dan tetaplah dan teruslah menutupi keburukan-keburukan orang muslim. Ketika melihat keburukan orang muslim, jangan diperlihatkan kepada orang. Kalaupun kadang-kadang harus diperlihatkan, itu karena demi untuk memberhentikan hal tersebut. Nah, ini maksudnya gimana? Kadang-kadang memang harus ditaksir, kadang-kadang harus dihad, dihukum pakai hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mencuri, maka hukumannya adalah dipotong. Aslinya kan enggak, kadang-kadang mungkin yang tahu 1, 2, 3, 4. Tapi ketika dipotong gimana? Ketahuan kamu, tahu semuanya. Nanti pada akhirnya tahu. Nah ini kecuali kalau memang itu untuk menjadikan apa jenis ini kebaikan. Makanya kalau selain itu maka sebaiknya menutupi. Kalau tidak ada alasan yang sangat-sangat urgent, maka sebaiknya tutupilah keburukan orang-orang muslimin. Wal kaffi an dzikriha, dan berhenti tidak melakukan an dzikriha, dari menyebutkan, menceritakan keburukan orang muslimin, wa isya'atiha, atau menyebarkan berita keburukannya. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Innal ladzina, sesungguhnya orang, yuhibbuna, menyukai, an tashi'a, untuk menyebar al fahishah, keburukan. Menyebar keburukan gimana? Termasuk omongan-omongan keburukan. Oh, ini telah berbuat ini. Karena ayat ini turun, yaitu berkenaan kepada Sayyidah Aisyah yang dikabarkan, yang sebar-sebarkan kabar bohong tentang perbuatan beliau, tuduhan yang dituduhkan kepada beliau yang enggak benar itu. Antasya'al fahishatu fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang suka seperti niki, lahum adzabun alim, untuk mereka adzabun, siksa, alimun, yang menyakitkan, fid dunya, baik di dunia wal akhirati, dan di akhirat. Di dunia apa? Di dunia kalau memang itu menuduh zina, maka dicambuk 80 kali. Fil akhirah ya lebih parah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa, Rasulullah juga ngendika tadi ayat itu, man satara musliman, barang siapa yang menutupi orang muslim, menutupi keburukan orang muslim, satarahu Allah, maka Allah akan menutupinya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar iya, tapi niki tidak kemudian dengan dipermalukan di depan umum dan seterusnya, apalagi digunjingkan, diceritakan keburukannya. Wala yukthirul khawdha fi uyubin nas, dan dia tidak memperbanyak bahas berbincang-bincang fi uyubin nas, tentang keburukan orang. Wa dzikri masawihim,
dan dalam berbincang dan dengan dzikra masawihim, dan tidak banyak menceritakan keburukan-keburukan orang, wa kasfa auratihim, dan tidak banyak membuka keburukan-keburukan orang. Illa wala yukthirul khawdha fi uyubinas, dan tidak memperbanyak membincangkan tentang keburukan manusia, tidak memperbanyak menyebutkan tentang keburukan masawihim, keburukan mereka, wa kasfa auratihim, dan tidak memperbanyak untuk mengungkapkan kejelekan-kejelekan orang, illa kullu munafikin, kecuali orang munafik, mamqutin, yang dimurkai, yang dibendu, yang dimurkai oleh Allah. Orang yang seperti itu, ini adalah penggaweane wong munafik. Walladzi yajibu 'alal muslimi idza ra'a min akhihil muslim. Nah, ini kewajiban gimana kalau kita melihat orang berbuat buruk, dan sesuatu yang wajib, hal yang wajib, walladzi, dan hal yajibu yang wajib, 'alal muslim, terhadap atas orang Islam, idza ra'a min akhihi, ketika dia melihat saudaranya al muslimi yang muslim, melihat auratan, keburukan, adalah ayasturaha, dia menutupi keburukan tersebut atasnya, menutupi aurah tersebut atas saudaranya, tidak membungkapkan niku. Wa ayyan sohahu, dan kewajibannya juga memberi nasihat kepada muslim dari saudara yang muslim yang berbuat buruk tersebut, fisiri, dengan dalam rahasia, bilutfin, dengan halus, wasyafaqatin, dan dengan lemah lembut, dengan apa, dengan kasihan, dengan rahmat. Nah, jadi ketika melihat keburukan seseorang, maka kewajiban dia dua, yaitu menutupinya, tidak menceritakan kepada orang-orang, dan ini Ustaz Allah, dan tidak dan menasihati dia dengan rahasia. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ini kayak ya di beliau dan Allah kayak ini, dan ingat Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi, ini Allah dalam menaungi, dalam membantu kepada hamba, maka al abdu, selagi seorang hamba itu fi auni akhi, dalam menaungi atau memberi pertolongan kepada saudaranya. Selama dia memberi pertolongan kepada saudaranya, membantu dengan memberi nasihat dan tidak mengungkapkan, menyebarkan kabar itu, maka Allah juga di dalam menolong dia, dalam keadaan menolong dia. Wa minal wajibi, dan termasuk yang wajib, alaman ro'a, terhadap atas man ro'a, yang melihat mungkaran, la yastati'u taghirahu aw binahya anhu ayyubghidha fa'ilahu wa yakrahahu wa yakrahu fi'lahu. Ini kewajiban orang yang melihat kemungkaran tapi dia tidak bisa merubahnya, bagaimana? Makin nominal wajib, dan termasuk yang perkara wajib, alaman terhadap orang ro'a, yang melihat mungkaran, sebuah kemungkaran, la yastati'u, yang dia tidak mampu taghirahu, merubah kemungkaran tersebut, wa nahya anhu, dan dia tidak mampu melarang kemungkaran tersebut, maka wajib atas dia ayyubghidha, untuk membenci fa'ilahu, orang yang melakukan itu. yakni fa'ilahu, bukan yakni fa'ilahu selama dia melakukan itu. Kalau sudah tidak, ya tidak. Hebatnya orang mukmin, orang muslim, orang gede. Wa yakrahu, lan membencinya, dan tidak menyukainya orang yang berbuat seperti itu. Tapi selama berbuat yang enggak ini ki, bahkan seorang mukmin ono wong sek kafir mateni wong saudaranya, ketika dia masuk Islam ya sudah selesai. Walaupun nggih ada satu dua yang nggak kuat, tetap nopo balas. Dia asali kafir, bunuh saudaranya. Ini kan sebuah mungkar. Ketika dia sudah masuk Islam, selesai. Maksud saya ini fa'ilahu, ya ini fa'ulahu, ketika dia jangankan kok dia berbuat apa yang buat onar, umpamanya yang dia ada hubungan dengan seorang mukmin, maka ketika dia tobat ya sudah selesai, maka tidak boleh benci lagi. Jangankan yang ini,
orang kafir yang asli perang dengan orang muslim, saudaranya nopo dibunuh, kemudian nopo masuk Islam, sudah selesai, nggak boleh nopo balas dendam, nggak boleh membenci orang tersebut. Nah, makanya ayyubghidha fa'ilahu, yakni dia kewajibannya adalah membenci orang yang berbuat kemungkaran tersebut, yakni selama dia berbuat buruk. Wa yakrahu fi'lahu, dan wajib wa yakrahu fi'lahu, dan dia wajib untuk membenci perbuatan dia biqalbi, dengan hatinya. Kalau sudah tidak bisa ngomong, orang bisa merubah, tidak bisa melarang, maka wajib bagi dia untuk membenci perbuatan dan orangnya dengan hatinya. Kama qala alaihi salatu wassalam, fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangan, mencegah dengan tangan, atau melarang dengan lisan, maka fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wajib dia taghyir bil qalb. Fa biqalbihi niki nakdir nono, fal yughayyir nono, fal yungkir. Tapi bahasanya seperti itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisa. Kalau tidak mampu fa bilisani, maka harus taghyir dengan fa illam yastati fa biqalbi, dengan hatinya. Ingkari atau taghyir? Kalau enggak berdoa berarti dosa apa enggak? Karena belum melaksanakan perintah. Wajibnya ngingkari atau mendoakan supaya berhenti. Artinya kalau tidak mendoakan supaya dia berhenti berarti dosa. Enggak mungkin lah, pasti hanya sekedar tidak wajib doa niku. Pasti taghyir. Kan kekafiran banyak, masa kita hari harus doa terus kan? Tidak kan? Ya tahu lihat itu. Nah, kalau menurut saya niki memang mana nih ingkar. Tapi selama masih ada ingkar, pasti suatu saat nanti ketika dia mampu pasti dia akan merubahnya. Ketika ada kesempatan, ketika dia mampu ada ketemu dengan orang yang bisa merubahnya, ikut perubahan. Selama masih ada ingkar, maka pakai bahasa fal yughayyir, karena apa? Kamu dengan mengingkari terus seperti itu dengan hatimu, maka suatu saat itu pasti akan berubah, karena pasti kamu akan bertemu dengan orang yang kira-kira bisa merubahnya. Walaupun kadang tidak berhasil, ya bil lisan juga kadang tidak berhasil, tapi itu masih ada harapan besar untuk ada perubahan. Makanya tidak dihentikan fal yungkirhu biqalbihi, fal yungkirhu biqalbihi, tidak, tapi langsung fa biqalbihi, yakni taghyir, karena dengan itu masih ada harapan besar ada taghyir. Tapi ketika sudah tidak ada mungkar, tidak ada keingkaran di hati, tidak ada ini, maka nggak mungkin bisa berubah. Nah, alhasil kembali lagi niki apa? Fa illam yastati' fa biqalbi, wajib dengan hatinya. Lain wajib beghidul musirrin, dan wajib beghidul musirrin, dan dia wajib benci terhadap orang-orang yang bandel alal ma'asi, atas kemaksiatan, terus menerus melakukan kemaksiatan. Minal qarabat, dari kerabat-kerabatnya, walaupun kerabatnya, dari kerabatnya yang bandel kepada maksiat juga dia harus membencinya. Wa alaihi ayyufariqa dzalikal maudhi, dan wajib bagi dia untuk meninggalkan tempat tersebut, untuk memisahi, meninggalkan tempat tersebut. Fa inna musyahadatal munkarat, karena menyaksikan kemungkaran, wa hudurha, dan hadir berada di tempat kemungkarat, bil ikhtiar, dengan masih dia bisa milih untuk bisa menghindar, ghairu jaiz, ini tidak boleh. Kalau tidak bisa, kamu butuh beli di situ, ya wong nggak karu-karuan pakaiane.
Di tempat mana nih banyak kemungkaran, kamu harus beli, kamu nggak beli gimana? Ya terpaksa kamu butuh, ya enggak apa-apa, tapi sebaiknya dihindari. Jadi mungkin sebelumnya beliau sudah menyebutkan tentang masalah meninggalkan tempat-tempat kemungkaran, menjauhi tempat-tempat kemungkaran. Kalau memang tidak bisa merubahnya, beliau bahas di awal-awal, kelihatannya seingat saya di awal-awal bahas ini, karena bisa menjadikan gelapnya hati ketika sudah terbiasa melihat keburukan, kemungkaran, maka itu dia lama-lama tidak mengingkarinya, pasti tidak mengingkari, lalu tidak mengingkari, ini bahaya. Waman nahahu, kemudian orang yang melakukan kemungkaran terus dilarang oleh seseorang, apa yang seharusnya, yang paling harus dia hindari untuk melakukannya? Waman nahahu, dan orang yang dilarang oleh orang muslim an mungkarin, dari sebuah kemungkaran. Waman, dan orang nahahu yang melarang kepadanya, yakni melarang orang muslim lain, melarang dia an mungkarin, dari perbuatan kemungkaran, falam yantahi, kemudian gini ya, enggak. Waman nahahu, dan orang yang dilarang oleh seorang muslim, orang lain, dari mungkaran, kemudian dia tidak berhenti, wa asar, dan dia bandel ala mungkari, atas kemungkarannya, terus fa alaihi ayyahjurahu, maka wajib bagi dia untuk menjodak niku, jodak, untuk menjauhi tok, kadang gak jodak nih. Wa yujani bahu, dan menjauhinya. Hajar ini mana yang jodak, dijodak. Ayo, wa yujani bahu ini menjauhinya, maka dia wajib menghindarinya. Hatta yatrukal mungkar, sampai orang tersebut meninggalkan mungkaran. Dilarang kok gak iso, gak gelem berhenti, ya tinggalkan. Tidak perlu gak usah serawungan, ngomong bila perlu. Hatta yatrukal munkar, sehingga dia meninggalkan kemungkaran, wa yatuba, dan dia bertobat ila rabbi, kepada Tuhannya, minhu, dari kemungkaran tersebut, dari perbuatan buruk tersebut. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, termasuk lebih kuat-kuatnya tali keimanan adalah al-hubbu fillah, termasuk adalah suka, cinta karena Allah. Dia suka dia karena apa? Karena Allah, karena dia orang soleh, karena dia orang baik, karena dia membantu saya untuk berbuat baik, maka ini al-hubbu fillah. Wal bughdhu fillah, dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Fillah yakni karena pada karo takhalatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan masuk neraka karena hirrah, sing dia habasatha, yang dia menahannya tanpa diberi makan. Nah niki min awthaqi ural iman, termasuk lokat kuatnya tali keimanan adalah cinta kepada orang lain, seseorang fillah, karena Allah, dan membenci karena Allah. Wal yahdhar kullal hadari man umira bil ma'ruf wa nuhiya an munkar minal kibri wal anafati wa raddil haqqi wal qawli li amirihi wa nahihi alaika binafsak. Wal yahdhar, dan hati-hatilah, kullal hadar, dengan segenap hati-hati, benar-benar hati-hati, man umira bil ma'ruf, orang yang diperintahkan kebaikan, wa nuhiya, dan dilarang an mungkarin, dari kemungkaran, hati-hatilah orang tersebut, minan kibri, dari sombong, wal anafati, dan congkak, waradil haqqi, dan dari menolak kebenaran, wal qauli, dan dari mengucapkan li amiri, kepada orang yang memerintahkan dia, wanahi, dan orang yang melarangnya, mengucapkan alaika nafsak, urusan awakmu dhewe, alaika nafsak, alaika netepono sapa sira nafsaka, ing awak dhewe sira, urusane awakmu dhewe, iki gak urusanmu, iki urusanku. Nah, hati-hati orang yang diperintahkan kebaikan, dilarang dari kemungkaran, untuk berkata kepada orang yang memerintahkan
dan melarangnya untuk berkata alika nafsak. Wa ma fi makna dzalika, dan hal yang semacam niki, urusi awakmu dhewe gak iso kok ngurusi wong. Minal kalam al musarrih bi karahiyatil haq, dari ucapan-ucapan yang secara yang ceplos dengan benci dengan keburukan, dengan kebenaran. Fa innahu, yakni orang amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebuah kewajiban, perbuatan hak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara hak, kewajiban orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Okay. Ketika dia ngomong seperti ini, wis urusan awakmu dhewe, berarti artinya padha karo ora usah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau dia sadar, berarti dia tidak suka dengan perkara wajib, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Lah itu ketika sadar seperti ini, maka ini sangat bahaya. Kalau nggak sadar ya muga-muga ya gak ngerti, muga-muga diapura diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tanpa sadar, yang jelas dia ketika ngomong seperti ini tanpa sadar berarti memerintahkan orang lain supaya tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, padahal itu kewajiban. Nah, padha karo ngongkon wong berbuat buruk. Fa innahu yukhsha alaihi inda dzalika min nuzuli maqtillahi bihi wa hululi ghadabihi alaihi. Fa innahu, karena seperti ini, yukhsha alaihi, dikhawatirkan kepada dia, di atas kepadanya, dikhawatirkan atas dia, inda dzalika, ketika dia melakukan itu, min nuzuli maqtillah, dikhawatirkan turunnya murka Allah atau siksa Allah kepadanya, kepadanya, wa hululi ghadabihi, dan mengenainya murka Allah atas dia, wa yakunu haluhu ka haliman qala Allahu fihi fa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil its fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan keadaan dia itu kayak keadaannya orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai orang tersebut, fihi, tentang orang tersebut, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan ketika dikatakan kepada pendosa itu, kepada orang musyrik itu, kepada orang yang berdosa itu, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Ketika dikatakan seperti itu, takutlah kamu pada Allah, akhadhathul izzatu, kesombongan mendorong dia untuk bil itsmi, untuk berbuat dosa. Malah nopo delurung, diperintah dilarang malah koyok nopo, dilarang malah koyok diperintah. Malah nopo diperintah. Fahasbuhu jahannam, maka cukup untuknya neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya tempat kembali atau namanya tempat. Wa amal amiru fala bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya napa jenis al-firash alladzi yastaqillu alaih, yakni lemek atau napa alas yang dia tempati. Wa amal amru, ini maksudnya napa, tempat tinggal, tempat menetap. Wa amal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar fala alaihi min dzalik. Kalau orang yang merintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, fala alaihi min dzalik, maka itu tidak ada atasnya, tidak dosa, tidak mengenai dia. Maka mungkin kan, wah ini tak kongkon malah delurung.
nek tak larang ya, tak larang malah ndelurung, malah terus iki mesti sombong ini. Malah merasa napa kaya wani-wani niku Gusti Allah malah wani. Lah, ketika seperti ini, apakah dia berdosa? Kadang ngerasa berdosa, oh gara-gara aku ini akhirnya malah nemen. Tidak. Orang yang merintahkan kebaikan seperti ini, melarang kemungkaran, fala alaihi min dzalik, tidak atasnya, ini tidak menjadi beban dia dari itu semuanya. Itu semuanya tidak ada beban baginya. Bahkan wa in rudda alaihi qauluhu, dan kalau ucapannya ditolak ke atas dia, yakni menolak ucapannya, ditolak mentah-mentah, bahkan dibantah dengan buruk, kana ablagha fi thawabihi, maka lebih besar, lebih dalam, lebih besar pahalanya di dalam pahalanya, wa abdhama fi ajri, dan itu lebih besar pahalanya sama. Fal yasbir, maka sabarlah dia, wal yahtasib, dan mengharapkanlah pahala, mencari pahala, harapkanlah pahala, sabarlah sambil meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun qasduhu takhlisa nafsihi, ini termasuk adab-adabnya atau tata caranya amar ma'ruf munkar adalah niyate sing bener. Nah, niyate piye? Walakin qasduhu wal yakun, dan adalah jadilah, jadilah tujuan dia, qasduhu adalah takhlisa nafsihi, dan harus tujuan dia amar ma'ruf nahi munkar adalah takhlisu nafsihi, menyelamatkan dirinya sendiri, wa takhlisu nakhihi minal ithmi, dan menyelamatkan saudaranya dari dosa. Tujuannya apa? Supaya lepas daripada dosa, dia selamat dari dosa karena mau amar ma'ruf nahi munkar, juga dia niatnya menyelamatkan saudaranya sehingga lepas dari, sehingga tidak berdosa. Wal yakun haluhu kahaliman waqa'a akhuhul muslim fi halakatin aw wartatin minal waratat kaharkin aw gharkin, dan sayogjanya dan harusnya keadaan dia, keadaan orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu kahaliman, kayak keadaannya orang waqa'a yang jatuh, akhu saudaranya, al muslimu yang muslim, jatuh fi halakatin dalam kehancuran, awartatin atau musibah, atau napa jenenge niki musibah, minal waratati, dari napa jenenge niki musibah-musibah, atau kebuntuan wartah. Jadi keadaan ketika dia merintahkan itu, bayang nopo keadaan dia itu kayak sedang saudaranya jatuh dalam kehancuran, dia nek penyelamet toh. Kayak saudaranya jatuh dalam nopo di dalam rumah yang rumahnya kebakaran. Nah niki kepengin nyelamet no. Ini di nawange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang ketika peperangan Tabuk itu ada beberapa orang yang berbincang-bincang ngerasani Kanjeng Nabi, dianggapnya perang melawan, kan Tabuk kan perang Rom, masa perang Rom kok dianggapnya kayak perang karo wong Arab menteng. Wong Rom itu bisa modai 200.000. Kok paling susuk meneh kita ini bahaya. Jadi berbicara-bicara tentang seperti ini. Kemudian Kanjeng Nabi atau mau gitu ke sisi sini malah nemen. Pas Kanjeng Nabi untone hilang, sirine ngaku Nabi, untone kok gak ngerti ning ndi. Sirine ngaku Nabi, mosok ono kabar kok langit ngerti kok ini. Kanjeng Nabi pada waktu itu, entah ini saya lupa persis, tapi antara dua perkataan di perang Tabuk ada kejadian dua. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, susul, tolong dia kebakar, ke sana, susul dia ke sana, kamu kebakar. Nah, ini waktu itu kebakar koyok wong, kebakar karena memang hakikatnya dia mau kebakar. Susul ke sana, bilangi
ngomong apa dia. Kalau gak belum ngaku, kandani dia telah ngomong ini. Kanjeng Nabi. Kalau dia nggak ngaku, bilangi gini. Dia telah berkata seperti ini. Akhirnya diparani benar. Akhirnya terus kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang tuturun ayat kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kita itu hanya sekedar guru-guru saja, kayak yang satunya kayak itu. Kunna nakhudhu wa nal'ab. Kita hanya sekedar guyon-guyon saja. Ya Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala nurini ayat itu sing ini yang ngomong kayak ngono matur ning Kanjeng Nabi, Allah saya telah ini setelah tobat. Ya Allah saya kalau membaca ayat ini maka saya sangat takut karena ini. Akhirnya dia minta, ya Allah apa jenis ini, saya minta mati syahid, dan kemudian ketika mati syahid tidak ada yang bisa menemukan jasadku. Akhirnya ketekan karena Gusti Allah, ditekani di walhasil ini maksud saya apa, Kanjeng Nabi benar-benar gambarkan seperti yang gambarkan beliau, parani kebakar dene kobongan dene. Nah ini sama dengan yang beliau katakan adalah menyelamatkan diri. Jadi keadaan orang yang amar ma'ruf nungkar itu bayangkan kayak orang yang saudaranya muslim ini sedang jatuh dalam kehancuran, dalam kebuntuan, dalam musibah yang besar, kaharkin kayak kebakar, au gharaqin atau tenggelam, wa huwa qadirun, sedangkan dia qadirun mampu ala takhlisi untuk menyelamatkannya, wa inqadhihi dan menyelamatkannya, dia mampu untuk menyelamatkan. Maka apa yang diperbuat? Ya berusaha untuk menyelamatkan. Bal aula, bahkan ini lebih besar. Kalau orang mati kobongan mati syahid, kalau dia muslim. Orang tenggelam mati syahid. Tapi kalau jatuh dalam maksiatan, mati maksiatan, repot. Nah, makanya beliau bal aula, bahkan lebih daripada itu orang bermaksiat itu. Fa innaha lakatin, karena kehancuran agama, wa ta'arrud, dan merentankan diri li sakhati rabbil alamin, merentankan diri untuk mendapatkan murka Rabbil alamin, asyaddu, ini lebih berat, wa adzamu, lebih besar, min halaki dunya, dari kehancuran dunia yang kayak terbakar, kayak tenggelam tadi. Wa talafun nufus, rusake matine apa jenis rusaknya nyawa, la yafutu bihi illa mufaraqatu hadhil hayat, tidak menjadi lepas dengan hilangnya nyawa kecuali mufaraqatu hadhil hayat, meninggalkan kehidupan ini, hanya menghidupkan ini alfaniyati, yang rusak niki, yang fana ini, wa hadhihi daril zailah, dan meninggalkan desa yang akan hilang hancur ini. Bala munasabata, bahkan tidak bisa disamakan, wala muqarabata, bahkan tidak bisa didekatkan, baina itlafidin, antara merusakkan agama, wa baina talafid dunia, dan antara rusaknya dunia. Agama dan dunia ini lain rusaknya, jelas jauh, gak bisa disamakan, gak bisa dekat aja tidak. Wa innal ladzi ya'muru bil ma'ruf, dan sungguhnya orang yang merintahkan kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan melarang kemungkaran, ini sa'in, orang itu sedang berusaha, fi khalasi nafsihi, dalam menyelamatkan dirinya, wa najatiha, dan keselamatan dirinya. Sawaun ukhidha biqoli, baik ucapannya diambil, ukhidha diambil biqoli ucapannya, awalam yukhad bihi, atau ucapannya tidak diambil, baik dituruti apa gak dituruti, niki dia sudah menyelamatkan diri. Ono seorang tabi'in ketika ada amir dari umaroknya Bani Umayyah niki, ketika khutbah id dilakukan setelah sholat, sebelum sholat dia main dulu, dipegangi karena ini dipegang, ditegur. Ini sholat itu ya sebelumnya sholat dulu baru khutbah. Terus kemudian sahabat mengomentari, kalau dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya, gak dituruti tetap dia maju. Sebab berapa dia ngomong, nek aku gak khutbah sih,
gak dirungokno buyar kabeh bar salat. Padahal Kanjeng Nabi juga memperbolehkan ini yaumul id, hari ini hari id, siapa yang mau mendengarkan khutbah ya dengarkan, yang buyar ya buyar, terserah. Niki yaumul id. Nah, tapi nek Kanjeng Nabi kan ya tetap lungguh wae sapa sing ninggalno kan setengah munafik pisan. Kanjeng Nabi napa mau idai Kanjeng Nabi kok ninggalno. Tapi bareng setelah Kanjeng Nabi amir-amir itu ya wes sudah harfiah Kanjeng Nabi memperbolehkan buyar ya buyar tenan. Nah, ini akhirnya melakukan apa? Dia khutbah sebelum sholat khutbah dilarang, gak gelem manjat. Kemudian ada sahabat komentar kalau dia ini sudah melakukan kewajibannya, artinya wis gak dosa lagi, artinya untuk ganjaran juga, tidak hanya lepas dari dosa, dia sudah dapat pahala. Karena niki wong Kanjeng Nabi wae kadang gak diikuti. Wah, ninggone apa ninggone beberapa nabi ning surat Yasin. Baru wajah ar-rajulu min aqsal madinati yas'a. Diutus Rasul siji gak manut, diutus Rasul yang kedua gak gelem manut. Manute justru bukan pada wajah ar-rajulu min aqsal madinati rajuli, wajah min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kalian ikuti para rasul itu. Para rasul itu tidak mengharapkan apa-apa, hanya ingin keselamatan kalian, dan terusnya. Akhirnya justru masa aku gambarkan diri, akhirnya dia malah ikut seorang mukmin yang datang kepada dia manut. Rasul ping telu ping siji ping loro ora gelem manut. Apakah pahalanya mukmin lebih besar daripada rasul? Ya nggak bisa. Tetap kedudukannya Rasul itu lebih besar daripada seorang mukmin, walaupun dalam hal ini mungkin dia dapat pahala lebih karena pertama kali mau jadi dia muslim, saat durunge gak. Walhasil beliau ngendika di sini baik ucapannya diikuti apa tidak diikuti, hakikatnya dia sudah menyelamatkan diri, bahkan dia sudah mendapatkan pahala karena amar ma'ruf nahi munkar. Waqad balaghana anna ar-rajula yata'allaqu bir-rajuli yaumil qiyamah wa huwa la ya'rifu. Nek eling kados ngeten iki, ini Kanjeng Nabi sering dipun rem-rem. Orang niku nek kadung semangat amar ma'ruf nahi munkar, itu kapan ora terlaksana, ora diikuti, maka kadang susah. Karena dia tahu bahwa saya amar ma'ruf nahi munkar itu untuk menyelamatkan dia. Lah orang itu gak gelem selamatkan ya tetap susah. Lah orang yang semangat juga seperti itu. Ketika orang itu semangat untuk melakukan sesuatu gak berhasil, maka juga susah. Maka Kanjeng Nabi direm-rem. Masalah nopo turut gak nurut, untuk hidayah gak hidayah niki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Innama alaikal balag, kewajibanmu hanya nyampaikan saja. Wa ma'al rasuli illal balagul mubin. Sawa'un ukhidha biqaulihi am lam yu'khad. Waqad balaghana, dan benar telah nyampe kepada kita anna rajula, ini ada hadis yang ngendikane seperti ini yang ditekan oleh Nabi Al-Munziri dalam kitab At-Targhib. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, balaghana anna rajula, niki nomor loro nggih. Anna rajula, ada seorang laki-laki ya ta'allaqu birajul, dia bergantungan terus pada, dicekeli terus sama orang laki-laki yang lainnya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamah. Wa huwa la ya'rifu, sedangkan laki-laki yang dicekeli itu tidak tahu siapa yang keli terus. Ditutno, dipegangi terus, padahal dia tidak kenal. Fayaqulu lahu, kemudian laki-laki yang dipegangi tadi itu berkata kepadanya, malaka ilayya, malaka, apa yang milik kamu ya, ini kenapa kamu ilayya mendekat aku terus, menapa jenenge niki mengikuti aku terus atau nyekeli aku terus. Wa ma baini wa bainaka ma'rifah, sedangkan antara aku dan antara kamu tidak ada perkenalan, aku gak kenal kamu, bagaimana ini? Fayaqulu lahu, kemudian laki-laki yang nyekeli, berpegang, megangi orang itu terus berkata kepadanya, kun tataroni al khata' wal munkari falatanhani,
dulu kamu melihat aku alal khata' melakukan kesalahan, wal mungkar dan melakukan kemungkaran, fala tanhani kemudian kamu tidak mau melarangku. Padahal umpamanya dulu kamu larang, aku berhenti dulu. Kamu gak melarang aku pada waktu itu. Wa fil hadis, dalam hadis, matsalul qaimi, ini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perumpamaannya matsalul qaimi ala hududillah. Perumpamanya orang yang mengurusi, yang berdiri mengurusi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa matsalul waqi'i, dan perumpamanya orang yang jatuh dalam hukum Allah, menerjang hukum Allah, kama salikomin ikayak perumpamanya seorang kaum istahamu yang mereka pada undian ala safinatin atas sebuah perahu. Ini nanti perahu itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Satu perahu itu ada bagian bawah, bagian atas. Lah diundi siapa yang manggon di bawah, siapa yang menempat di bawah, dan siapa yang menempat di atas. Fa asaba ba'dhum a'laha, kemudian sebagian dari kaum tersebut mendapatkan a'laha, asaba mendapatkan a'laha yang lebih sebelah atasnya, wa ba'dhum asfalaha, dan sebagian dari mereka mendapatkan bawahnya. Fakana alladzi min asfal, dan orang-orang yang berada di bawahnya, idastaqau ketika mereka mengambil alma air, yamuruna mereka akan melewati alaman fauqahum, di atas orang yang di atas mereka, di atas orang yang melewati orang-orang yang ada di atas mereka. Setiap kali mengambil air mesti harus ke atas, kalau ke atas ya ada mengganggu orang di atasnya. Fakana alladzi min asfal, faqalu, kemudian mereka orang yang di bawah itu kemudian pada berkata, lau kharaqna kharqan fi nasibina, andai kata kita bolongi, kita melubangi satu lubang dari bagian kita, ini kan bawah bagian kita lubangi sedikit saja, walam nu'dzi mimman fawqana, dan kita tidak menyakiti orang di atasnya atau tidak menyakiti orang di atas kita, dibolongi sedikit. Ini isyarah kepada apa? Walaupun mereka merasa benar, jadi melakukan sebuah kemungkaran walaupun mereka merasa benar, dan secara akal juga mungkin bisa dikatakan benar mungkin, tapi hakikatnya salah, maka ini wajib. Kalau kita tidak memegang tangan mereka untuk supaya berhenti, maka semuanya bisa terkena akibatnya. Ya kan masih beralasan, kenapa kamu lubangi di sini? Ya kalau saya tiap kali ke atas ganggu mereka, maka di sini aja dibolongi. Itu kan isyarah. Isyarah apa? Isyarah mau mereka walaupun alasannya tidak mau menyakiti orang di atasnya, baik alasannya, tapi kemungkaran tetap kemungkaran. Ini isyarah. Jangankan yang terang-terangan, yang seperti ini saja tetap harus kita larai. Fa in tarakauhum, kalau mereka membiarkan, kalau orang-orang yang di atas atau orang-orang yang tidak berbuat itu membiarkan mereka yang menghendaki untuk mau melubangi perahu tersebut, wa ma'aradu, dan beserta dengan apa yang mereka kehendaki, yakni membiarkan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki, halaku jami'an, mereka akan hancur semuanya, mati semuanya, di atas pun akan mati, karena dilubangi sidik muncrat atau dilubangi itu sangat rawan untuk menjadi pecah. Kapal misalnya dibolongi, ini bahaya untuk pecah, maka resikonya bisa hancur semuanya, bisa mati semuanya. Tapi wa in akhadhu ala aitihim, kalau mereka memegang tangan mereka supaya tidak berbuat itu, najau, maka mereka akan selamat, wa najau jami'an, dan mereka akan selamat semuanya. Orang yang diberhentikan juga selamat, orang yang lain juga selamat. Ini juga isyarah bahwa kemungkaran itu ketika sudah dilihat oleh orang banyak, ketika orang banyak pada tahu, ini sangat rawan resiko, sangat rawan
resiko, walaupun ada orang-orang yang tidak tahu menahu bisa kena resiko juga. Kan berarti kan ada orang yang melihat dia mau merubah, ada bolong lubang itu. Nah ini orang-orang yang tahu kok diam saja, maka ini bisa terkena buruknya. Bahkan orang yang tidak tahu pun ketika perbuatan itu perbuatan yang sudah kelihatan di mata orang, maka ini juga bahaya kepada orang-orang yang lain. Walaupun orang itu di sana tidak tahu di perahu itu, tapi di sebelah sana tidak tahu ada kejadian iki nek kerem ya kerem kabeh. Walaupun setelah itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan hati mereka kayak apa. Kalau yang nggak tahu ya selamat, bahkan mungkin dapat pahala besar, bahkan mungkin dapat pahala besar, karena tidak ada satu musibah di dunia bagi seorang mukmin kecuali menjadi menjadi pelebur dosa atau mengangkat derajat. Nabi Nuh harus berdiam di kapal berapa hari niku? Gak mungkin 1 hari 2 hari di kapal. Pasti niku berhari-hari, surutnya ombak itu, surutnya apa? Surutnya air itu mesti ya sedikit-sedikit, orang langsung kayak simsalabim gitu, tidak. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala ketika sama dengan ketika menjadikan tufan, menjadikan banjir bandang, juga airnya muncrat kemudian jadi banyak sampai mereka sempat lari ke atas gunung, maka turunnya juga pasti juga pelan-pelan. Lah itu selama di situ ya apa gak terpaksa harus hidup dengan hewan-hewan yang harus diselamatkan, harus ini. Padahal beliau yang gelem amar ma'ruf nahi mungkar selama 900 tahunan, tapi tetap kena dampak, tetap kena dampak. Saya kan sahabat-sahabat beliau yang bersama beliau juga merasa dampaknya, terpaksa harus berada di atas perahu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu pada saat itu. Wal makna, arti hadis ini, annalladzi ya'muru wa yanha, sesungguhnya orang yang perintah kebaikan wa yanha dan melarang keburukan, ini sa'in nafsihi, dia berusaha atau menyelamatkan dirinya sendiri. Wa mujtahidun, dan dia sungguh-sungguh berusaha dengan sungguh-sungguh linajatiha, untuk keselamatan diri. Caranya bisa lamati dengan selamat mimma ja'alallahu alaihi minal itsm, dari dosa yang Allah menjadikan atas, yang menjadi beban dia, lau sakata, andai kata diam, mimma, dari sesuatu ja'ala yang Allah menjadikan alih atas dia, minal itsmi, itu dosa. Nek cara nerjemah nek ana min kaya kata niki min bayaniyah jenenge. Cara nerjemah niki nek guru kula dhisik ngajari nek ana min bayaniyah yang mana nih isinya itu tempatkan setelah min di awal. Min isinya ma. Dengan selamat dari dosa yang Allah menjadikan dosa tersebut atas dia, lausa kata andai kata dia diam, anil ma'ruf anil amri wan nahi, dari perintah dan melarang, ma'al istita'ah, padahal dia mampu. Jadi dia hakikatnya menyelamatkan diri dari apa? Dari dosa yang akan mengenai dia andai kata dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, padahal dia mampu. Wa bima yarju min thawabillah, dan berusaha selamat dengan apa? Dan dia dengan pahala Allah yang dia harapkan. Wa karimi wa'tihi, dan dari banyaknya janji Allah. Karim yakni loma, yakni banyak. Alladzi wa'ada bihi, yang Allah menjanjikan janji tersebut, man wasara, menjanjikan kepada orang-orang nasara dinahu, yang mau membantu agama Allah, wa qama bi amrih, dan telah melaksanakan perintah Allah, dan dia dengan mengharapkan pahala Allah dan janji Allah untuk orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah dan mau menolong agama Allah. Kalau Allah Ta'ala,
wala yansurannallahu man yansuruh, dan benar-benar akan menolong Allah akan menolong man yansuruhu, orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah laqawiyyun aziz, benar-benar kuat dan perkasa agung. Ini bahasa-bahasa seperti ini bahasa dari Gusti Allah. Tapi kita ya masa menolong Gusti Allah ya gak mungkin lah. Nah, tapi bahasanya Gusti Allah seperti ini. Bahasanya Gusti Allah menolong. Bahasanya Gusti Allah bahkan lebih ekstrim lagi, menghutangi. Sampai wong Yahudi ngomong apa jadi nahnu agniya, Allah fakir dan kita kaya. Niki napa jenenge niki? Ini perkataan wong Yahudi, karena bahasa Gusti Allah memberi hutang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang mau menghutangi Allah qardan hasanah, yakni maksudnya membantu sesamanya, dan itu membantu sesama itu dianggap oleh Allah telah memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan ini bahasa Gusti Allah. Allah akan menolong orang-orang yang mau menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Kalian mau menolong Allah, mau jihad fisabilillah, ikhlasan kamu jihad fisabilillah, engkau lah Allah akan menjadikan kamu tegar, teguh, kaki nggak akan mundur melarikan diri. Insyaallah. Wa min ahmil adab, ini belum menyebutkan adab-adab yang lain. Wa min ahmil adab, termasuk lebih penting-pentingnya adab, wa akadiha, dan lebih kokoh-kokohnya adab, alaman amara bil ma'ruf, terhadap orang yang merintahkan kebaikan, au naha mungkar, atau melarang kemungkaran, mujanabatul kibri, yaitu menjauhi sombong, wa ta'nif, dan dengan kekerasan, dan dengan menyentak, kekerasan dengan kasar, teguran sing keras, wa ta'yiri, dan menjauhi, mempermalukan, mengisin-ngisin, wa syamatati bi ahlil ma'asi, dan menjauhi syamatah, nyukur-nyukurno ahli maksiat. Ini ketika ada orang ahli maksiat kemudian kena musibah, kemudian bilang syukur. Nah, ini beliau melarang, hati-hati, jangan sampai samata. Sebab apa? Sebab kita niku seperti tadi. Karena apa? Kita kok amar ma'ruf munkar. Ini tujuannya adalah menyelamatkan dia. Bukan menghukum dia, tapi menyelamatkan dia. Ketika dia tidak selamat, kira-kira kita susah nopo? Seharusnya ya minimal kita ya memang piye, tapi ojo sampai samata. Seharusnya kalau bisa susah. Sama dengan ketika ada orang mati dalam keadaan kufur, Kanjeng Nabi susah. Karena tujuannya bukan untuk menghukum dia, bukan untuk mencelakakan orang yang diajak. Tidak, tujuannya adalah untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita sudah tersering samatah, maka tujuannya nanti bisa hilang bahwa misi kita adalah menyelamatkan orang tersebut. Misi kita adalah menyelamatkan orang tersebut. Makanya beliau ngendika termasuk adab yang paling kuat, termasuk yang adab yang paling ditekankan adalah termasuk meninggalkan syamatah terhadap ahlil ma'asi. Syamatah tadi yakni merasa gembira dengan musibah yang mengenai seseorang. Ini syamatah. Kenapa bahasa Jawa nih? Nyukur-nyukur gembira. Fa inna dzalika, karena itu qad yubtilu thawab, bisa menghancurkan pahala.
wa yujibul iqad, dan bisa menyebabkan apa hukuman siksa. Wa rubbama yakunu da'iyan ila raddil haqqi wa adami qabuli, dan terkadang bisa mengajak, bisa mendorong ila raddil haqq, untuk menolak kebenaran yang kamu ajakkan, wa adami qabuli, dan untuk menerima, tidak menerimanya, wal istijabati lahu, dan bisa dia mengajak, bisa menyebabkan tidak mengabulkan, mengenui terhadap ajakan tersebut. Falyahdhar kullal hadari min dzalik. Kan dikata ana sing kena maksiat kemudian kena musibah, kemudian kamu arem-arem wis ojo susah-susah, isek kena kesempatan tobat dan seterusnya. Mungkin malah orang tersebut malah akan sadar. Tapi ketika disyukur-syukur wis tambah jauh, tambah lari dia. Maka difal yahdhar kullal hadhari min dzalik, maka hindarilah dengan segenap, menghindari dengan benar-benar menghindari dari itu. Wal yakun rafiqan, jadilah halus, syafiqan, yang penuh rahmat, belas kasihan, layinan, lembut, rahiman, hampir maknanya sama. Layinan yang lembut, rahiman, belas kasihan, mutawadian, tawadu. Jangan merasa sombong. Mahfudul janah, dalam keadaan mengasihi, merahmati, dan tawadu di mahfudul janah. Nah, saya mahfudul janah niku koyok burung direndahno seperti ini. Ketika dia punya piye maka digenekno, rasa melindungi, mengasihi, beri makna, ini semuanya menunjukkan juga mahfudul janah, menunjukkan tawaduk juga. Ini makna mahfudul janah. Wallahul muwaffiq wa al-mu'in, dan Allah lah yang beri taufik dan yang membantu. Wa bihi thiqah wa alaihi tiklan, dan napa jenis niki Allah lah sandaran kita, Allah yang percayaan kita, wa alaihi tuklan, dan kita tawakal atasnya, dan hanya padanya kita tawakal. Tsumma inna qaddamna fi awwali hadat ta'lif, dan kemudian kami sudah memperdahulukan di dalam awal karangan ini tarafan sedikit minal kalam, dari pembicaraan halal amru bil ma'ruf, pembicaraan atas perintah bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Di awal-awal kitab kami telah menyebutkan sedikit tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa dzalika inda dzikri qouli ta'ala, dan itu ketika menyebutkan pengertian Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun minkum ummatun, adalah di antara kalian, harus ada di antara kalian satu umat, yad'una ilal khairi, ngajak-ajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak, memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Ketika membicarakan tentang ayat ini, di awal kan membicarakan tentang ayat itu ya. Nah itu kemudian beliau menyebutkan sedikit tentang amar ma'ruf nahi munkar, termasuk yang saya sebutkan tadi, ketika ono kemungkaran, jauhi, hindari, tinggalkan kalau kamu tidak bisa. Dan di sini diulangi lagi tentang itu. Warubbama anna a'adna, mungkin saja sesungguhnya kami mengulangi hauna di sini ba'dal kalam, sebagian pembicaraan alladzi dzakarna, yang sudah kami sebutkan hunalika di sana, limunasabatil mahal, karena ada kecocokan dengan tempat di sini, karena di sini membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di sana membahas tentang ayat itu tadi. Wali ziyadati ajlina iqna, dan untuk supaya tambah menerima menerima terhadap perkataanku tadi. Jadi terkenal orang sekarang niku, kowe kepengin tujuannya apa, maka diulang-ulang ulang-ulang perkataan itu. Kepengin doktrin, kok kepengin berhasil iki, wong mau pada nyumbang kabeh, kok seminggu sekali diomongno nyumbang, kok seminggu lagi diomongno tentang kebaikan ini, dengan uslub-uslub yang mungkin ada perubahan sedikit-sedikit.
itu nanti akan berhasil itu. Itu termasuk triknya orang-orang sing pintar trik untuk nopo dakwah, untuk supaya gelem nyumbang dan seterusnya. Itu sering itu dibicarakan walaupun dengan uslub yang berbeda. Kepingin berhasil, diucarakan keberhasilan itu, kesemangat terus itu, akhirnya lama-lama tuh mancep. Dan itu kalau itu yang diucapkan adalah sebuah kebenaran, maka akan punya asar yang sangat besar. Maka umpamanya kita kok ngulang-ngulang kitab ini sampai 2-3 kali, tidak apa-apa, untuk supaya semakin masuk di hati. Mungkin ada yang nggak masuk, kemudian diulang lagi. Ini yang kemarin yang masuk si A, sekarang yang masuk tentang bicara A, kemudian yang B dulu belum masuk, sekarang mulai masuk lagi yang lain-lain. Ini tidak masalah. Lihat ziyadatil ikna, supaya tambah mantap, tambah menerima, wasyidatil hirs ala ta'athuril qulub li rojail intifa. Dan karena jenis ini sangat kepingin untuk hati ini terpengaruh dengan masalah ini, li rojail intifa, karena supaya untuk mengharapkan dia bisa mengalip manfaat. Fa inna hadzal asla ani al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar jadirun bidul karam. Karena dasar ini, apa dasar ini? Yaitu perintah ma'ruf nahyi 'anil munkar, itu jadirun, pantas bidul kalam, untuk kita panjangkan omongan. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk kita panjangkan omongannya, wa takarrurihi, dan untuk mengulang-ulangnya, li'idhami mauqihi biddin, karena besarnya kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar minatin, dari agama. Karena ini punya tempat tersendiri yang sangat agung. Kanjeng Nabi diutus itu ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai jihad fi sabilillah itu juga karena amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai siap mengorbankan nyawa. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, nyawa mereka sudah dibeli sama Allah. Kita niku sakjane wis dituku nyawa kita, wis kudu diserahno ning Gusti Allah. Mau diapakno, mau diperintahno ngene ajane. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk amar ma'ruf mungkar adalah jihad fisabilillah. Seharusnya sudah seperti ini, kan perlu diulang-ulang terus. Kita sudah terlalu seneng dunya wa karahiyatul maut, sebagaimana taksisnya, sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan penyakit nyawang akhir zaman niku hubud dunya wa karahiyatul maut. Maka amar ma'ruf nahi mungkar kudune diulang supaya wong padha wani. Mesti tuku, kita niki sakjane wis tuku. Muga-muga dengan membaca ini kita semakin berani. Walaupun dengan hikmah, dengan tidak berani, yang berani Kanjeng Nabi juga dengan hikmah ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Wa umumi naf'ihi lil muslimin, dan karena sumrah baik, karena umumnya, karena menyeluruhnya kemanfaatan dari amar ma'ruf nahi mungkar untuk orang muslim, semuanya dapat. Wa masih si hajatihim, dan karena sangat butuhnya, masih yakni gepok nempele, jadi sangat butuhnya orang muslimin kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Siyama, lebih-lebih waqat ra'ina, kita sudah melihat man yatasahalum, kita sudah melihat orang-orang yang menganggap remeh fitarki hadzal amr, dalam meninggalkan urusan ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Haitsu la udzra lahum, di mana pada saat itu dia tidak ada uzur untuknya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Wala dhaira alaihi, dan tidak membahayakan dia dikata amar ma'ruf nahi mungkar. Lau qoma biha, dikata dia melaksanakannya. Fata'ana, maka dzalika, itu semuanya, itu da'ana, mendorong saya, mengajak saya ilal iktsar, untuk memperbanyak masalah amar ma'ruf mungkar, wat takrar, dan mengulang-ulang. Wal a'malu niat, dan amal itu akan sesuai dengan
niatnya. Saya niatnya seperti itu, bukan karena bikin bosan atau apa, enggak, memang tujuannya seperti itu. Malu bin niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya itu mendapatkan apa yang dia niati. Likulli imri'in ma nawa. Wa qad ra'ayna an nadhkura tarafan mimma warada fil jihad minal ayati wal akhbar fil amri bil jihad fi sabilillah wa fi fadlihi tatmiman lil faidah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Di masalah jihad, di jihad untuk muqaddimah, jihad niku napa saiki kudune kita niki gak boleh lepas daripada jihad fi sabilillah. Yani maksudnya hati kita niku gak boleh malam yuhaddits nafsahu bil jihad terus ya. Betul pernah dengar? Dawe piye? Ancamane napa? Hah? Ancamannya piye? Terhasilnya tadi disebutkan. Nah, ini sangat penting. Saya lupa ancamannya apa, malam hadits bil jihad. Masalah jihad fi sabilillah niki adalah sesuatu yang luar biasa, yang benar-benar niki di inti, termasuk menurut saya ini termasuk inti daripada nama Islam. Inti ajaran artinya sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Kemunduran Islam, orang Islam niku diremehno ya krana gak wani jihad. Kita dizalimi kaya apa-apa karena apa? Enggak wani jihad. Orang muslim dipateni, orang ana sing peduli. Kalau orang kafir dipateni sithik wis ngamuk-ngamuk. Karena apa? Kita tidak punya daya tawar. Bukan jihad itu maknanya adalah untuk menghancurkan, enggak. Sebagaimana yang ini kan termasuk amar nahi mungkar. Jihad itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Misi amar nahi mungkar adalah menyelamatkan orang. Seperti tadi. Misi termasuk jihad adalah napa? Misinya adalah menyelamatkan, bukan menghancurkan. Misinya adalah menyelamatkan. Kalau tidak bisa menyelamatkan akhirat, maka juga tidak menghancurkan dunia. Asal tujuannya bukan untuk menghancurkan di dunia. Misinya adalah itu, itu misinya sebenarnya. Misinya bukan menghancurkan. Jadi kan Kanjeng Nabi yo wong kafir yo ora patek dipateni cara ngono. Orang-orang khusus, orang-orang tertentu saja yang kalau sudah perang ya itu demi kemaslahatan. Kalau masalah ketika sudah perang ya kudu ana sing mati. Ketika sudah perang. Ora oleh lagi sedilut wis berhenti Kanjeng Nabi. Kalau wis perang. Itu demi kemaslahatan supaya kedepannya tidak ada terjadi ngajak-ngajak perang. Mendahulukan perundingan sebelum peperangan supaya kita tidak diberani. Orang Islam nggak mau memulai, juga tidak mau dimulai. Dengan cara apa? Ya seperti itu. Kalau kadang terjadi peperangan ya kudu mati-matian. Walhasil kita kembali lagi jihad fisabilillah niki benar-benar ini adalah ajaran Kanjeng Nabi. Selama beliau sudah punya kekuatan untuk perang, selama hidup beliau tidak pernah berhenti dari perang. Sampai mulai dari tahun kedua, mulai bisa perang, tahun kedua punya kekuatan. Maka itu digunakan terus. Sampai di ahli sejarah menyebutkan Kanjeng Nabi keluar untuk perang itu sampai 27 kali. Selama 9 tahun. Kan 10 tahun di Madinah. Dan itu perang mulai tahun kedua, berarti kan 9 tahun. Selama 9 tahun Kanjeng Nabi keluar dari Madinah atau di sekitarnya, atau kayak perang Khandaq lah, kayak minimal perang ini Khandaq keluar seperti ini 27 kali. Terjadi perang atau enggak perang jelas disebut ghazwah, dan itu disebut ghazwah. Bisa dibayangkan bahkan sebelum wafat membikin pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid sudah gerah, sudah berangkat. Beliau gerah mau wafat, tetap disuruh berangkat. Tapi Sayyidina Usamah masuk gerah koyok kan ya khawatir terjadi apa-apa, maka enggak berangkat. Kanjeng Nabi gerah banget, tapi Kanjeng Nabi nyuruh berangkat. Artinya jihad itu memang benar-benar sesuatu yang benar-benar koyok inti
inti daripada napa? Inti daripada agama Islam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya sekarang kayak Gaza dizalimi seperti itu, diam saja. Wong Islam juga gak bisa apa-apa. Karena apa? Gak mau perang. Takut perang. Coba kalau kita berani nggak mereka kalau berbuat seperti itu ke saudara-saudara kita? Nggak mungkin. Walaupun keberanian kita bukan untuk zalimi orang lain, walaupun itu. Nah, tapi salah kadang-kadang memang perang itu kayak untuk menghukum orang, nggak begitu juga. Kalaupun itu menghukum adalah supaya perbuatan buruk itu supaya berhenti, bukan kok niki. Kanjeng Nabi kadang bahkan tenggene Hims itu kan bayar jizyah untuk dilindungi. Bareng ono wis muslimin terpaksa meninggalkan situ. Ini kan ada tuduhan itu karena uang dan seterusnya. Nah, ditinggalkan karena apa? Jizyah dikembalikan karena apa? Karena sudah tidak bisa melindungi muslimin. Dibalik namanya dhewe. Jadi maksud saya Dewi, napa jenenge niki tidak boleh padem walaupun orang mengatakan sekarang itu jihad tidak jihad mabafil ma'rakah, enggak, jihadnya itu dalam buku. Iya itu jihad, tapi perang juga jihad. Kamu nulis-nulis tok, kamu mendengungkan kebenaran. Kalau kita tidak punya daya tawar kepada orang-orang yang berbuat zalim, kita tidak punya ini, maka enggak akan berhenti kezaliman mereka. Enggak mungkin bisa berhenti. Tetap kita akan ditindas. Kalau kita punya kekuatan, ayo, kalau mau kekuatan, ayo. Kalau kamu gak berbuat adil, mau pakai kekuatan, ayo, berani saya. Insya Allah mereka akan ini. Maka dari situ Islam itu sebenarnya juga gak ngalah. Ketika ada orang merampok, ketika ada merampas, maka disemangati, mangkutila duna wali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Lah orang Islam kalau gini semuanya gak ono wong 10 yang berani kayak ngono, orang 3 saja. Orang yang 7 itu tidak mungkin diganggu sama orang. Kok jangan-jangan orang ini kalau nggak sakti, kalau diambil maka taruhannya nyawa. Karena mereka berani ngambil karena apa? Taruhannya gak nyawa. Karena orangnya nggak akan berani diambil, maka mereka berani ngambil. Coba kalau orang semuanya seperti ini, kamu mau ngambil tak beri, tapi kalau dengan paksa tak wana ini, nggak akan berani dia ngambil. Nah, kita kan boten, karena kita penakut akhirnya ngintikone yang dipakai adalah antara Qabil karo Habil. Ketika Qabil mau membunuh Habil, saya tidak akan niki. Tapi Kanjeng Nabi juga ngendika, ingat Gusti Kanjeng Nabi ngendika, mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya fahuwa syahid. Mangkutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela kehormatannya, maka dia mati syahid, dan seterusnya. Nah, ini ketika kita punya daya tawar seperti ini, orang mau berbuat zalim pada kita tidak mungkin berani. Nah, ini kita punya daya tawar ini yang ditekankan, bukan berarti untuk menghukum. Ini adalah pembahasan jihad. Setelah niki wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.